Filipina memiliki budaya musik yang kuat, dengan bakat lokal yang mengisi panggung lokal maupun internasional. Karaoke sangat populer dan banyak ditemukan di berbagai tempat di Filipina yang telah menjadi tradisi sosial yang sangat kuat. Ekonomi Filipina menunjukkan ciri khas yang sangat dinamis, didorong oleh beberapa sektor utama dan juga tantangan. Filipina telah menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, sekitar 10% dari PDB Filipina berasal dari remitansi, yaitu pengiriman uang dari warga Filipina yang bekerja di luar negeri yang dikenal sebagai Overseas Filipino Workers. Lebih dari 12 juta warga Filipina kerja dan tinggal di luar negeri seperti di Amerika, Eropa, dan di Timur Tengah. Mobilitas internasional telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi warga Filipina. Pendidikan dan pelatihan sering dirancang untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di luar negeri. Warga Filipina dikenal memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan, seperti kemampuan bahasa Inggris, pelayanan pelanggan, perawat, tenaga medis, dan pekerjaan rumah tangga. Dan Filipina menjadi salah satu sumber utama pekerja global di sektor tersebut. Ada beberapa faktor utama yang mendorong banyak warga Filipina berada di luar negeri. Beberapa di antaranya yaitu tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi isu penting di Filipina. Menurut data dari Badan Statistik Filipina, sekitar 18% penduduk Filipina hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022. Bahkan baru-baru ini, survei yang dilakukan oleh Social Weather Stations pada bulan September 2024 yang lalu, menemukan bahwa 59% keluarga menilai diri mereka miskin. Begitu juga dengan tingkat pengangguran, pada 2023, tingkat pengangguran di Filipina berada di sekitar 4 hingga 5%. Namun angka ini bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan lokal. Karena alasan tersebutlah, banyak orang Filipina memilih bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Meskipun pekerja Filipina dikenal sebagai pekerja keras dan sangat dihargai di luar negeri, namun sistem ketenagakerjaan domestik masih memerlukan reformasi untuk kesejahteraan bagi semua pekerja. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pekerja Filipina adalah ketimpangan upah antara sektor formal dan informal. Upah kerja yang relatif rendah atau pas-pasan juga menjadi salah satu alasan. Gaji rata-rata nasional Filipina adalah sekitar 15.000 hingga 20.000 peso Filipina per bulan, atau sekitar 4,4 juta rupiah hingga 5,8 juta rupiah. Upah lebih tinggi biasanya ditemukan di pusat kota besar seperti Metro Manila dibandingkan di daerah pedesaan, tetapi upah di sektor informal bisa jauh lebih rendah. Sebagai gambaran, pada tahun 2024, upah minimum di Manila sekitar 570 hingga 750 peso Filipina per hari, atau sekitar 20.000 hingga 30.000 peso Filipina per bulan. Pekerja di sektor BPO atau Business Process Outsourcing adalah pekerja yang paling banyak diminati dan diimpikan oleh warga Filipina karena gajinya yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Industri ini mencakup layanan seperti pusat panggilan atau call center, layanan IT, dan layanan administratif. Selain itu, kerja di sektor ini memiliki lingkungan kerja yang santai, serta menawarkan fasilitas seperti ruang rekreasi, area permainan, dan bahkan makanan gratis untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Namun kebanyakan ini lebih berlaku di perusahaan multinasional atau perusahaan besar. Pekerja tetap di Filipina berhak mendapatkan tunjangan seperti tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, dan hak pensiun. Sistem kerja di Filipina memiliki banyak kemiripan dengan sistem kerja di negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Di Filipina, jam kerja standar adalah 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, dengan waktu istirahat untuk makan siang sekitar 1 jam. Namun kerja di sektor seperti BPO, banyak pekerja yang harus menghadapi jam kerja yang panjang dan beban kerja yang tinggi, mengingat sifat pekerjaan yang melayani pasar luar negeri. Jadwal kerja seringkali fleksibel di Filipina, dan datang terlambat adalah hal biasa. Ini juga termasuk di pertemuan-pertemuan non-formal lainnya. Biaya hidup di Filipina relatif rendah dibandingkan negara maju, tetapi tetap menjadi tantangan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Gaji minimum biasanya cukup untuk kebutuhan dasar, dan untuk kota besar seperti Metro Manila, banyak orang memerlukan penghasilan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menabung. Sebagai gambaran, untuk individu yang tinggal di apartemen kecil dan memiliki gaya hidup sederhana di kota Manila, total biaya hidup bulanan sekitar 25.000 hingga 50.000 peso Filipina per bulan, dan 15.000 hingga 30.000 peso Filipina untuk yang tinggal di kota-kota kecil atau daerah pedesaan. Pemerintah Filipina telah berupaya meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, termasuk membangun infrastruktur.
Infrastruktur di Filipina telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan ketimpangan pembangunan antara wilayah urban dan pedesaan. Bangun 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 adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah Filipina dengan fokus pada proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, jembatan, rel kereta api, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. Beberapa proyek utama di bawah program ini meliputi Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, dan pembangunan jalan tol baru yang menghubungkan provinsi-provinsi utama. Manila sebagai ibu kota Filipina dan salah satu kota terbesar di Asia Tenggara, menggabungkan antara modernitas dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Makati dan Bonifacio Global City adalah dua kawasan utama yang mencerminkan modernitas di Manila. Kedua area ini dipenuhi dengan gedung pencakar langit, perkantoran modern, dan kompleks perbelanjaan mewah. Sebagai kota terbesar di Filipina, Manila juga menghadapi berbagai masalah terkait dengan transportasi, kemacetan, layanan dasar, dan polusi. Kota-kota besar seperti Manila menghadapi kemacetan lalu lintas yang sangat parah, terutama di pusat kota pada jam-jam sibuk yang dikenal dengan Carmageddon. Ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang pesat dan infrastruktur transportasi yang masih kurang berkembang. Walaupun terdapat beberapa jalur metro, seperti MRT dan LRT, keterbatasan jalur ini membuatnya sering penuh sesak. Jalur kereta api utama yang menghubungkan Metro Manila dengan daerah sekitarnya, cakupan jalur ini masih terbatas dan perlu modernisasi. Jeepney adalah kendaraan umum alternatif yang sangat populer digunakan oleh warga Filipina. Meskipun kini ada usaha untuk modernisasi dan mengurangi emisi dari kendaraan ini, namun jeepney adalah kendaraan umum ikonik yang penuh warna, yang menjadi simbol transportasi Filipina. Hampir sama dengan angkutan umum di negara kita, jeepney ini kadang berhenti di tengah jalan untuk menurunkan atau mengambil penumpang, tanpa memperhatikan arus lalu lintas. Selain jeepney ada juga tricikle, yaitu kendaraan roda 3 yang digunakan untuk perjalanan jarak pendek di kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Saat ini, pemerintah Filipina sedang mengembangkan berbagai proyek infrastruktur besar untuk memperbaiki kondisi jalan mereka untuk mengurangi kemacetan. Sistem pendidikan di Filipina didasarkan pada model Amerika Serikat dan telah mengalami beberapa perubahan penting dalam beberapa dekade terakhir. Pendidikan dasar meliputi kelas 1 hingga kelas 6, dan pendidikan menengah mencakup 4 tahun di junior high school dan 2 tahun di senior high school, dan baru lanjut ke perguruan tinggi. Pendidikan dasar hingga pendidikan menengah adalah gratis untuk di sekolah negeri, meskipun terdapat biaya tambahan untuk hal-hal seperti buku, seragam, dan aktivitas ekstrakurikuler. Begitu juga dengan sistem kesehatan di Filipina terdiri dari fasilitas publik dan swasta. Secara umum, sistem kesehatan di Filipina tidak sepenuhnya gratis, tetapi ada layanan kesehatan bersubsidi yang tersedia untuk warga miskin. Kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan di Filipina masih menjadi tantangan bagi pemerintahnya, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun Filipina menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk memanjakan warganya melalui bantuan sosial, pendidikan gratis, layanan kesehatan bersubsidi, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Filipina, mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, meskipun masih ada tantangan dalam pemerataan di seluruh wilayah negara. Nah, menurut pendapatmu, manakah yang lebih baik Filipina dengan Indonesia? Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar.